Selamat berjumpa bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lala Gracia Pranantolon dengan NIM 11S23053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang sudah saya dapatkan dari dilakukannya praktik kedua dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi pada praktikum kali ini kita belajar mengenai kompleksitas algoritma, di mana dengan menggunakan kompleksitas algoritma kita dapat mengukur efisiensi dari suatu algoritma berjalan seiring dengan dilakukannya input. Nah, jadi kompleksitas itu ada dua, yaitu kompleksitas waktu dan juga kompleksitas ruang. Nah, kalau misalnya kompleksitas waktu itu, dia bakal mengukur jumlah dari tahapan atau operasi yang kita lakukan, seberapa cepat atau tidak. Sedangkan kalau misalnya kompleksitas ruang, dia itu akan mengukur jumlah memori yang kita gunakan. Oke, jadi ada di sini ada di sini Big O. Jadi Big O rotation ini adalah cara kita untuk menggambarkan pertumbuhan dari kompleksitas suatu algoritma terhadap waktu dan juga ruang. Nah, jadi ada tuh di mana kompleksitasnya itu dia best case dan ada juga di mana dia worst case atau kasus terburuk. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa kompleksitas yang dapat ditunjukkan dari chart Big O rotation yang ada pada layar saya. Ada dari di sini ada n faktorial sampai ada juga O1 kan, Big O1. Nah, jadi di sini bisa kita lihat sesuai dengan perubahan atau perubahan dia terhadap waktu, perubahan dia terhadap sumbu X bisa kita bilang ya, sumbu X. Jadi yang paling signifikan berubah itu adalah n faktorial kan. Jadi bisa kita bilang kalau misalnya eh, n faktorial ini adalah worst case, yang paling buruk. Bisa, pokoknya dia yang paling kalau bisa kita hindari begitu. Nah, sedangkan yang hijau ini paling bawah ada log n dan juga ada satu, dia merupakan big O rotation yang paling bagus, yang sebaiknya kita gunakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu kompleksitas Big O yang ada di chart di atas. Nah, yang pertama itu bisa kita mulai dari yang paling bawah, warna hijau. Jadi ada dia Big O1. Nah, Big O1 itu adalah kompleksitas terbaik, di mana waktu eksekusinya itu bakal tetap konstan ataupun sama setiap waktunya. Dan dia tidak bergantung pada input yang kita lakukan. Lalu selanjutnya ada di sampingnya. Kita lihat di sini ada eh, Big O log N. Nah, sama kayak O1 dia tuh terbaik lah bisa kita bilang ya. Dimana pertumbuhannya itu sangat lambat. Dia akan konstan walaupun dia bertumbuh juga kan. Dia tetap konstan. Bisa kita lihat di sini. Dia itu yang warna hijau tapi lebih terang. Lebih gelap maksudnya. Oke, selanjutnya di sini ada Big ON. Nah, Big ON ini eh, terjadi ketika waktu eksekusinya itu bakal meningkat secara linear. Jadi dia setiap setiap operasi yang kita lakukan maka waktu kompleksitasnya itu bakal bertambah bertambah bertambah. Jadi dia itu linear pertumbuhannya, tidak yang langsung signifikan bagaimana begitu. Lalu selanjutnya di sini ada Big O and Log N. Nah, kalau misalnya Big O and Log N itu gimana sih? Dia tuh bisa dibilang lebih buruk dari Big O N. Kenapa? Karena dia tuh dia itu lebih signifikan perubahan yang terjadi. Kompleksitasnya itu lebih signifikan berubah dibandingkan dengan eh, Big O N. Oke, selanjutnya kita lihat di sini dia udah mulai berubah warna dari yang oranye dari hijau udah berubah warna ke merah, ya kan? Jadi kalau misalnya n kuadrat itu dia tuh waktu eksekusinya itu bertambah secara kuadratik, oke? Dia kuadrat. Tiap dilakukan satu operasi ini dia bakal bertambah kuadrat gitu. Jadi eh, dia itu tidak efisien untuk eh, case-case di mana kita lakukan input yang lumayan besar. Oke, selanjutnya ada Big O 2 pangkat N. Kalau misalnya Big O 2 pangkat N ini,
pertumbuhannya eksponensial dan kurang efisien. Nah, kalau misalnya 2 pangkat N aja udah kurang efisien, bagaimana dengan ini, Big O N faktorial? Dia lebih kurang efisien lagi daripada 2 pangkat N atau eksponensial yang udah kita bahas sebelumnya. Dimana bisa kita bilang ini merupakan kompleksitas yang terburuk. Di, kalau misalnya kompleksitas dari Big O N faktorial ini, dia itu pertumbuhannya tuh bisa sangat cepat. Pertumbuhannya itu sangat cepat dibandingkan dengan kompleksitas-kompleksitas lainnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk memperbaiki kode matriks app yang telah ada di praktikum sebelumnya. Lalu nanti kita akan mencek cek filenya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jadi bisa kita lihat di sini berikut adalah matriks app yang sudah saya app yang sudah saya buat pada praktikum sebelumnya, lalu telah saya benarkan untuk sesuai dengan Google File. Jadi kita lihat di sini. Nah, dengan cara kita eh, dengan cara kita menggunakan Maven dengan command npm verify, kita dapat mengecek eh, mengecek dari check file dari eh, code yang udah kita buat. Oke. Nah, setelah udah ada, kemudian kita pergi ke di mana lokasi dari file kita. Lalu kita buka folder site. Lalu di sini ada check file kan. Nah, kita akan menggunakan browser untuk lebih gampang dilihat. Kita akan menggunakan browser. Misalnya di sini Chrome. Kita menggunakan Chrome. Nah, berikut adalah hasil dari check file yang udah kita lakukan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas kompleksitas waktu dari matriks app yang udah kita buat. Nah, yaitu kita akan membahas fungsi dari penjumlahan, pengurangan, serta perkalian matriks. Oke, jadi di sini saya akan membuka dashboard saya. Kita akan membahas penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan fokus ke bagian penjumlahan. Nah, di sini bisa kita lihat kita eh, pertama-tama di sini kita akan menggunakan eh, Big O1 karena dia cuman asal aja dia inputnya tuh nggak terlalu mempengaruhi dia inputnya tuh nggak terlalu mempengaruhi kan di bagian sini. Lalu bisa kita di sini eh, di sini kita menggunakan Big ON. Kenapa Big ON? Karena eh, kita hanya menggunakan perulangan. Oke, selanjutnya ternyata di dalam perulangan ada lagi perulangan. Nah, misalnya aja di sini Big OM. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya dua kali perulangan maka ada big O N dikalikan dengan big O N M. Oke, jadi bisa kita bilang dia tuh kita menggunakan kapasitas big O N kuadrat. Walaupun dia ditambah satu di sini, tapi satunya itu nggak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi kita hanya menggunakan big O N kuadrat. Oke, sama seperti penjumlahan sebelumnya. Di sini kita akan lihat di sini kita menggunakan eh, O1, lalu di sini juga O1. Namun di sini karena kita akan menggunakan dua kali perulangan di dalam eh, satu 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 taks, bisa kita bilang satu taks karena dia perulangan yang bersarang, bisa kita bilang ya. Nah, kita menggunakan ON, lalu OM, lalu di sini ada tambah satu sebenarnya kan. Cuman karena dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan, kembali lagi dia nggak memberikan pengaruh yang signifikan, bisa kita sebutkan kalau misalnya metode ini menggunakan kompleksitas ON kode. Oke. Nah, di sini ada perkalian untuk metode untuk mengalihkan matriks. Oke. Jadi di sini kita menggunakan O1. Lalu di sini berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya kita cuma menggunakan di dalam satu perulangan hanya ada satu perulangan. Nah, di sini berbeda lagi, dia menggunakan
berapa kali perulangan ya? Ada 3 kali perulangan. Oke, jadi kita menggunakan di sini ada tiga, berarti dia uh, big O and pangkat tiga. Oke, jadi eh, sekian presentasi saya mengenai apa yang telah saya dapatkan selama melakukan praktikum kedua. Apabila ada kesalahan baik pengucapan ataupun tutur kata saya sebelumnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.